Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kalian, karena itu bagi saya adalah sesuatu yang penting untuk merubah kehidupan kalian. Karena itu kunci. Orang yang sudah memiliki kunci, dia akan bisa masuk dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sahabat-sahabat Nabi semuanya mencinta Rasul. Karena apa? Mereka kenal sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW memiliki keledai. Tahu keledai? Tahu keledai enggak? Tahu dari mana? Pernah lihat keledai? Enggak pernah? Keledai itu binatang seperti kuda, dia lebih kecil. Tapi aneh binatang ini. Saya dulu di Hadramaut pernah belajar di Yaman. Saya kuliah S1 saya di Yaman. Ya, sebagian sahabat-sahabat saya mungkin yang ngisi kajian minggu lalu, Habib Muhammad bin Anis itu bareng sama saya di sana. Tapi dia mondok ya, masya Allah dia. Kalau saya kuliah di sana. Jadi saya lebih bebas gitu, keluar ke beberapa tempat. Di asrama saya, di depan asrama ada keledai. Nah, keledai itu apa? Keledai itu binatang yang aneh. Binatang yang kalau dia itu kita suruh belok kanan, dia ke kiri. Bodohnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita suruh ke kiri, dia ke kanan. Ya, ngasih sen kanan, dia ke kiri. Itu keledai. Keledai kalau kita suruh maju, dia mundur. Kalau kita suruh mundur, dia maju. Ya, keledai itu makhluk yang aneh, makhluk Allah yang aneh. Kalau dia sudah mengeluarkan suaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam-malam nih kalau dia sudah teriak, dia nggak teriak aja udah jelek banget suaranya. Sama seperti orang yang lagi muntah gitu. Ini suara keledai kayak orang lagi muntah gitu. Ya, kita kadang-kadang sumpek dengar suaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, inna ankaral aswat la sautul hamir. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, sungguhnya suara yang paling terburuk adalah suaranya keledai. Bayangkan. Jadi kan makanya orang Arab tuh kalau misalnya lagi sumpek sama orang, panggil ya himar, hei keledai gitu. Karena nggak ada lagi ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang aneh seperti itu. Keledai, Rasulullah SAW memiliki keledai. Rasulullah memiliki keledai. Makhluk yang paling agung memiliki keledai. Rasulullah SAW beri nama keledai tersebut dengan nama Ya'fur. Apa namanya? Ya'fur. Karena Rasulullah SAW apapun yang Rasulullah miliki, Rasulullah kasih nama. Rasulullah kasih nama. Contoh, Rasulullah SAW memiliki satu tempat wadah, di situ ada apa? Ada siwaknya, ada cermin, ada segala macam, itu dikasih nama semua. Rasulullah SAW memiliki apa? Keledai dikasih nama, unta dikasih nama. Rasulullah SAW memiliki pedang dikasih nama. Rasulullah memiliki baju dikasih nama. Rasulullah suka ngasih nama. Makanya saya juga di rumah itu, kamar-kamar rumah saya kasih nama semua. Rumah saya ada beberapa kamar saya kasih nama. Ada satu nama kamar Malaysia, satu kamar Singapura, satu kamar. Jadi kalau ada orang datang, kalau lagi saya sumpek gitu, Abuya di mana, Habib di mana? Lagi di Singapura. Bohong nggak kira-kira? Dikasih nama. Rasulullah SAW memberikan nama. Saya nggak ngajarin bohong ya. Nanti habis ini semuanya ngasih nama lagi. Nabi Muhammad SAW memiliki keledai namanya Ya'fur. Keledai tersebut adalah keledai yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Bahkan katanya, kalau Rasulullah sedang memerlukan Sayyidina Abu Bakar, keledai itu tahu gitu. Datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kepalanya diketok-ketokin ke pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buka, oh ada Ya'fur, berarti Rasulullah manggil saya. Rasulullah datang. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pun begitu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sehingga wafatnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, Rasulullah SAW berpindah. Maka apa yang terjadi? Ya'fur ini dia, apa yang dia lakukan? Dia muter-muterin kota Madinah. Dia keliling ke sana kemari. Dia seperti orang yang bingung, seperti orang yang gila. Kenapa? Karena dia sudah kenal sama Rasulullah. Tiba-tiba orang yang dia kenal sudah tidak ada bersama dia. Apa yang dia lakukan? Dia cari satu sumur, kemudian dia masukkan dirinya ke dalam sumur. Karena dia sudah tidak kuat lagi hidup tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Keledai. Bahkan Rasulullah SAW memiliki unta yang bernama Duldul. Unta Rasulullah namanya siapa? Duldul.
Kalau kamu pecinta, apapun yang bersangkut berhubungan dengan orang yang kamu cinta, kamu akan kenal. Bapaknya dicari tahu, kerjanya apa, ibunya siapa, dia orangnya mana, orang asli mana. Itu kalau orang bercinta begitu. Nabi Muhammad SAW memiliki unta namanya siapa? Duldul. Unta ini juga sama. Ketika Rasulullah SAW wafat, intaqala ila rafiqil a'la, apa yang dilakukan oleh unta tersebut? Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau keluar dari kandangnya, sehingga dia pun kurus kemudian mati, kemudian wafat. Ini adalah makhluk-makhluk yang bagi kita tidak memiliki akal, tapi mereka memiliki cinta. Bahkan di dalam sahih, Nabi Muhammad SAW memiliki apa? Memiliki mimbar. Rasulullah SAW memiliki mimbar. Yang dulunya Rasulullah SAW berpegang kepada pohon kurma. Yang Rasulullah SAW senantiasa menyandar kepadanya. Kemudian dibuatkan mimbar. Ketika Rasulullah SAW sedang berceramah, mimbar tersebut ataupun pohon yang biasanya Rasulullah SAW bersandar kepadanya menangis. Bukan hanya Rasulullah yang mendengar, tapi semua orang yang hadir mendengar. Sehingga Rasulullah SAW turun daripada mimbarnya, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meneruskan khutbahnya, dan Rasulullah mengatakan, kalau saja saya tidak peluk dia dan saya katakan bahwa tempat dia adalah di surga, maka kalian, anak cucu kalian akan mendengar rintihannya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sudah kenal. Jadi ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan saya itu saja. Kenali Rasulullah. Kenali Rasulullah. Kalau sudah kenal pasti cinta. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan umumnya orang itu bisa cinta sama orang lain karena apa? Ketampanannya. Betul atau tidak? Suka sama cewek biasanya karena apa? Pertama, faktor cantik, karena mata kadang menipu. Cewek juga suka sama cowok misalnya gara-gara apa? Gara-gara tampannya dia. Bayangkan Nabi Muhammad ini nggak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Gimana nggak suka orang? Katanya bukankah Nabi Yusuf itu lelaki yang begitu tampan sehingga apa? Perempuan-perempuan itu berkumpul, kemudian ketika melihat wajahnya mereka memotong tangan mereka, bukan apel yang mereka potong. Maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Kalaupun sahabat Zulaikha itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihadirkan pisau dan apel di hadapan mereka, maka ketika Rasulullah SAW keluar, hati mereka akan terpotong-potong sebelum mereka memotong tangan mereka. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Keindahan Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sehingga sebagian orang itu kalau misalnya ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Ini sudah dicatat semua, mau ngomong apa di hadapan Rasul. Ketika di hadapan Rasulullah nggak bisa ngomong, sehingga ada seorang perempuan itu gemetar. Lagi ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Kata Rasulullah, ya miskinah, aliki bisakinah. Wahai perempuan, ketika Rasulullah SAW, kamu tenang saja, karena ibu saya ini sama seperti kamu, makan qadid, deng-deng begitu, sama. Kita ini nggak ada bedanya, kata Rasulullah SAW. Jadi faktor orang itu bisa cinta gara-gara apa? Ketampanannya. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling tampan. Yang kedua karena baiknya dia, biasanya mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terutama dalam masalah itu. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW, kalian akan tahu. Nabi Muhammad bahkan pernah memberikan kepada seseorang jumlah bilangan kambing yang banyak, sehingga orang tersebut pulang ke kampungnya mengatakan aslimu aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Masuk Islam kalian semua, karena Muhammad saya datang pengen tanya tentang Islam, belum dijelaskan tentang Islam tapi saya dikasih ribuan kambing. Masuk, akhirnya satu kampung masuk Islam tanpa perlu ceramah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan harta yang banyak. Di dalam riwayat dikatakan Siti Aisyah bercerita, Nabi Muhammad pulang daripada satu peperangan membawa harta yang banyak. Rasulullah bagikan. Waktu subuh Rasulullah bagikan, sampai datangnya waktu duhur belum selesai Rasulullah bagikan hartanya. Saking banyaknya harta baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pulang, tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, makan apa kita siang ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dari pagi saya nunggu, siapa tahu kita ini dapat jatah daripada harta tersebut. Oh, kata Rasulullah, saya begitu asyik bagikan harta sehingga lupa rumah saya belum kebagian, kata Rasulullah. Kalau begitu bagaimana? Idzan nasum, kata Rasulullah. Kalau begitu kita puasa lagi, kata Rasulullah. Asik memberikan harta sehingga lupa kepada rumahnya sendiri. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Keberanian. Biasanya orang tuh melihat, wah ini orang ini jawara nih, enak kalau di dekat dia kita nggak perlu takut. Kalian tahu Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi, beliau senantiasa mengatakan, kunna idha hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami ini kalau sedang perang, kemudian perang sedang berkecambuk, semua musuh maju ke depan, apa yang kami lakukan? Kami ngumpet di belakang Rasulullah. Ini Umar bin Al-Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza salaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, setan pasti cari gang yang lain. Apa kata-kata beliau? Beliau mengatakan, kami kalau perang sedang berkecambuk, kami ngumpet di belakang Rasulullah.
Karena keberanian Rasulullah SAW. Pernah seorang namanya Rukana. Dan saya kira waktunya udah habis ya. Gak apa-apa? Sudah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik bagi kita semua, dan insyaallah kita pulang membawa ilmu. Ilmu itu yang saya harapkan. Dari setiap kajian saya jangan pulang hanya sekedar kita jumpa-jumpa, foto-foto biar nambah followersnya lah, udahlah. Yang terpenting apa? Kita pulang dari satu kajian, satu majelis, pulang bawa ilmu. Itu yang saya harapkan. Pulang bawa ilmu. Insyaallah manfaat. Wassallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.